warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar media pembelajaran MK Media Pembelajaran SD berbasis ITC. Perkenalkan diri, nama saya Rinati Abela dengan NIM 070. Yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat perantara dalam menyampaikan peran atau informasi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Istilah media berasal dari kata medium yang berarti perantara, sehingga media pembelajaran diartikan sebagai sarana yang menyebabkan proses penyampaian materi agar lebih efektif dan lebih mudah dipahami. Beberapa contoh media pembelajaran di sekolah dasar antara lain komputer atau laptop, proyektor, papan tulis, buku pembelajaran, dan gambar, video pembelajaran. Media tersebut digunakan untuk mendukung interaksi antara guru dan siswa dalam proses mengajar. Yang kedua ada hakikat belajar dalam pembelajaran. Yang pertama itu belajar merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan pada diri seseorang sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, belajar tidak hanya berarti menghafal informasi, tetapi juga memahami, mengelola, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan bermakna. Yang ketiga ada fungsi dan peran media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi penting dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Media tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa fungsi media pembelajaran antara lain: yang pertama, mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Yang kedua, membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga ada meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang keempat ada menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif. Yang kelima ada membantu siswa dalam memahami dan mengingat materi. Dengan penggunaan media yang tepat, tujuan belajar dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat ada pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Dalam proses ini terdapat beberapa unsur yang penting yang saling berkaitan, yaitu guru, pengirim pesan. Guru berperan sebagai pihak yang menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, peserta didik, penerima pesan. Peserta didik menerima informasi yang disampaikan oleh guru dan berusaha memahaminya. Yang ketiga ada encoding. Encoding adalah proses guru dalam mengemas materi pembelajaran agar mudah dipahami, misalnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang relevan, serta bantuan media menerima informasi dan disampaikan oleh guru dan berusaha memahaminya. Yang keempat ada decoding. Decoding adalah proses siswa dalam menafsirkan dan memahami pesan atau materi yang diterima. Proses komunikasi yang baik akan membantu tercapainya pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yang kelima ada hambatan dalam pembelajaran. Noise. Dalam proses pembelajaran sering kali terjadi gangguan yang dapat menghambat penyampaian materi. Gangguan tersebut disebut dengan noise. Beberapa contoh gangguan dalam pembelajaran meliputi kondisi kelas yang tidak kondusif atau bising, kurangnya konsentrasi siswa, gangguan dari lingkungan sekitar, media pembelajaran yang kurang jelas atau tidak tepat. Adanya noise dalam menyebabkan pesan yang disampaikan guru diterima secara maksimal. Oleh karena itu, guru perlu mengelola kelas dengan
baik agar proses pembelajaran berjalan lancar. Yang keenam, ada peran guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta karakteristik peserta didik. Peran guru dalam menggunakan media antara lain menentukan media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, menyampaikan materi secara jelas dan terstruktur, menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, membimbing siswa agar lebih mudah memahami materi. Dengan pemanfaatan media yang tepat, proses pembelajaran di sekolah dasar dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Terakhir, ada kesimpulan. Media pembelajaran merupakan sarana penting dalam proses mengajar yang berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik. Penggunaan media dapat membantu memperjelas informasi, membuat pembelajaran lebih menarik, serta memudahkan siswa dalam memahami konsep, terutama yang bersifat abstrak. Pembelajaran juga merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa yang tidak terlepas dari berbagai hambatan, yaitu noise. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan media yang tepat serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai didukung oleh peran guru yang efektif dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal.